Perkenalkan, nama saya Niko Manuni Septiadi Saputri, nomor absen 22, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikroskop. Sebelum saya ke pengertian mikroskop, saya terlebih dahulu akan mempresentasikan tentang sejarah mikroskop. Nah, di akhir abad ke-16, tepatnya pada tahun 1590-an, Hans Janssen dan anaknya Zacharias Janssen melakukan eksperimen dengan lensa. Nah, pada saat itu, uji coba yang mereka lakukan menghasilkan penemuan mikroskop versi awal. Percobaan mereka baru dapat melakukan perbesaran objek sebanyak 9 kali. Selanjutnya, pada akhir abad ke-17, Anthony van Leeuwenhoek menemukan lensa tunggal, yaitu mikroskop genggam yang dapat mencapai perbesaran objek hingga 270 kali. Nah, penemuan lensa ini membuatnya mengembangkan mikroskop pertama yang benar-benar digunakan. Leeuwenhoek menemukan fakta bahwa dia dapat melihat struktur yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, seperti sel darah dan bakteri. Enggak hanya berhenti di situ. Di era yang sama dengan Leeuwenhoek, Robert Hooke diakui sebagai orang pertama yang menggunakan mikroskop dengan 3 lensa. Ini adalah konfigurasi yang hingga saat ini masih digunakan pada mikroskop. Hooke juga diakui menemukan unit terkecil dari suatu organisme, yaitu sel. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari 2 lensa, yaitu lensa positif objektif dan lensa positif okuler yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Fungsi dari mikroskop adalah mengamati benda-benda renik agar tampak lebih besar dan jelas. Banyak dari masyarakat umumnya hanya mengetahui beberapa bagian mikroskop saja, seperti lensa okuler, lensa objektif, meja benda, dan refulfler. Sebenarnya mikroskop terdiri dari banyak bagian, yaitu 1. Lensa okuler, untuk lensa yang diikat dengan mata. 2. Tabung mikroskop, berfungsi untuk meneruskan cahaya dari sinar objektif ke lensa okuler. 3. Refulfler, untuk mengamati lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. 4. Lensa objektif, lensa yang berada dekat dengan objek yang akan diamati dan memiliki perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. 5. Penjepit objek, untuk menjepit kaca benda. Kemudian 6. Meja mikroskop, untuk meletakkan objek yang diamati. 7. Cermin, terdiri atas 2 cermin, yaitu cermin cekung untuk mengarahkan sinar pada objek yang diamati dan cermin datar untuk memantulkan cahaya. 8. Diafragma, untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. 9. Kaki mikroskop, untuk penyangga mikroskop. 10. Lengan mikroskop, untuk memegang mikroskop. 11. Pemutar halus, untuk mempertajam bayangan. Kemudian pemutar kasar, untuk memperjelas bayangan. Nah, sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada mikroskop sebagai berikut. 1. Bayangan yang dibentuk lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kedua, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian bayangan yang dibentuk mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar terhadap bendanya. Kemudian A. Perbesaran linear atau M. Perbesaran linear adalah perbandingan tinggi bayangannya akhir terbentuk dengan tinggi pada
Benda mula-mula dengan menerapkan persamaan pada linear diperoleh dengan linear sebagai berikut. M sama dengan SOB per SOB dikali SOK per SOK. Panjang tubus di D yaitu jarak lensa objektif dan okuler. D sama dengan SOB ditambah SOK. B. Besaran mikroskop untuk berakomodasi maksimum. Jika berakomodasi maksimum, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada jarak SOB atau berjarak SOK terhadap lensa okuler, sehingga bayangan terbentuk oleh lensa okuler berada di titik dekat mata. SOB sama dengan SOB sama dengan negatif SN. 1. Perbesaran lensa objektif. MOB sama dengan SOB per SOB. 2. Perbesaran lensa okuler. MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. 3. Perbesaran total mikroskop. MTOT sama dengan SOB per SOB kurung tutup SN per FOK ditambah 1. 4. Panjang mikroskop. D sama dengan SOB dan ditambah SOK. C. Perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi. Sebuah mata jika diakomodasikan, bayangan benda dibentuk oleh lensa objektif yang berada di titik fokus lensa okuler berada di tak terhingga. 1. Perbesaran lensa objektif. MOB sama dengan SOB per SOB. Kemudian 2. Perbesaran lensa okuler. MOK sama dengan SOK per SOK atau MOK sama dengan SN per FOK. 3. Perbesaran total mikroskop. MTOT sama dengan MOB dikali MOK atau MTOT sama dengan SOB per SOB dikali SN per FOK. 4. Panjang mikroskop. D sama dengan SOB ditambah SOK atau D sama dengan SOB ditambah FOK. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja mikroskop. Lensa okuler letaknya pada bagian atas mikroskop dan fungsinya adalah memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, yaitu lensa yang letaknya berada dengan objek yang diamati, dan fungsinya membesar bayangan objek pengamatan. Nah, mikroskop tersebut menggunakan sumber cahaya untuk dipantulkan kembali ke lensa objektif. Selain itu, meja perempatan merupakan tempat objek diletakkan. Cara kerja mikroskop ini berawal dari cahaya yang mengenai objek kemudian diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini dapat mengetahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Selanjutnya, sinar yang sebelumnya ditangkap oleh diteruskan oleh lensa objektif akan ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi.